Jadi pas di taman itu belum terpisah kami, Bu. Oke. Setelah jam 11. Kita dulu guys, ini jam 11 ya. Orang juga kayaknya rada-rada kayak orang mabuk nih guys nih. Walaupun dia nggak berani kan, nyalinya kecil ya. Tapi kan lu punya otak lah buat manggil bantuan. Polisi harus periksa ini orang polisi. Oke guys, ini ada Melmel, laki-laki yang mengaku menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon ya. Orang ini awal muncul di channel YouTube-nya Jack Backpacker kayaknya ya. Terus malam tadi dia muncul di TV One ya. Gue rasa berani banget ini orang ini. Ini maksudnya apa? Orang ini baru muncul ya. Kenapa enggak dari 8 tahun yang lalu dia muncul ya? Kenapa dia baru muncul saat-saat ini ya? Apa dia hanya sekedar mencari sensasi atau mencari nama atau mencari panggung di kasus ini, atau emang dia benar-benar orang ini tiba-tiba muncul dan membuat gaduh lagi guys? Kita nggak tahu ya orang ini benar atau tidak. Yang jelas kita harus membedah kesaksiannya guys. Kita harus bedah kesaksiannya dari awal sampai akhir dia mengalami kejadiannya. Dan video ini dari TV One semalam guys. Ini harus kita simak guys. Oke guys, kita simak guys videonya guys. Go. Sejak PPK. Nah, Melmel ini mengaku ada di tempat kejadian, menyaksikan langsung, sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Mas Melmel. Selamat malam, Bu. Ya, Mas Melmel, sebelumnya saya Ya, mengucapkan selamat malam. terima kasih Anda sudah berani untuk bergabung di sini, dan kami juga harus disclaimer. Tampangnya kayak panik gitu dia. Kayaknya ada rasa ketakutan nih kayaknya di matanya, liatin aja guys. Gambarnya juga gelap banget ini. Dulu ke pemirsa, kami juga melakukan verifikasi kebenaran bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian, dan dia berani membuka identitasnya, sudah sepersetujuannya untuk muncul di layar TV One malam hari ini. Mas Melmel, bisa tidak Anda menjelaskan ke saya malam kejadian itu seperti apa? Anda ada di mana? Nah, lo. Ya. Ayo jelasin Jadi Mel. malam itu saya masih ada di kosan, Bu. Sebelum terjadinya malam, sore si saudara Eki itu nelpon saya, si Ade Eki. Eki korban ya? Ya, ya. Sebentar, sebelum kita Si lanjutkan perbincangan, sesuai kesepakatan kita tadi, saya ingin wajah Anda terlihat, Mas Melmel. Mungkin cahayanya bisa ditambah? Iyalah, wajahnya terlihatin lah. Terangin lah. Nggak punya lampu di rumah. Lampunya? Iya, Bu. Oke. Seperti ini. Anda, Nah, oke, gitu. bagus. Kan Anda kelihatan lu kenal jeleknya dengan kayak Eki. apa. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Dan juga Vina. Kayaknya Iya, Bu, meragukan guys mukanya guys. Dari gerak-gerik badannya juga kayaknya orang ini ketakutan kayaknya ya. Apa dia nggak pede atau dia hanya pura-pura menjadi saksi atau mengetahui kejadian atau gimana ya guys ya. Coba kita lanjutin aja guys. Bisa diceritakan lengkapnya Iya. seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa, Dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan, dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam, saya nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina, ya bawa temannya lah Dek, si Linda, maksud saya gitu kan Bu. Linda, Akhirnya temannya Vina? kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Nah, saat itu obrolan saya begitu. Nah, habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Eki, nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah Dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa?
nggak sempat cerita, nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa dek, kita lanjut aja jalan, saya bilang begitu. Nah, akhirnya kami jalan, kami sempat sedikit jalan putar-putar. Habis putar-putar, memang kan pada malam itu kan ramai Bu, pas posisi malam minggu kan. Jam berapa itu persisnya? Ya sekitar jam 9 Bu, jam 9 sudah, jam 9 setengah 10-an kami jalan itu. Oke. Nah, habis itu kami mampir di Taman Sumber. Titik terakhir kami kan di Taman Sumber tuh. Anda berpisah berarti dengan Eki malam itu? Belum berpisah di situ, belum berpisah waktu di taman itu belum berpisah. Oke, Mas maaf kameranya boleh dibenerin dulu Mas? Wajahnya nggak terlihat. Oke, Iya, kayaknya dia ragu kayaknya menunjukin wajahnya ya. Tuh kalau takut mau ngapain sih nunjukin wajahnya? Dia sosok berani kayaknya guys. terpisah dari sana, setelah itu apa yang terjadi Mas Melmel? Belum. Jadi pas di taman itu belum terpisah kami Bu. Oke. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Oh soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Kita dulu guys, ini jam 11 ya. Sekitar jam 11-an si Mel ini masih bersama si Egi ya. Sementara kan kejadiannya sekitar setengah 11 ya kalau si Egi ditemukan di jembatan itu guys ya. Terus dia mengatakan ini jam 11 masih bersama si Egi nih. Ini gimana nih guys nih? Perlu dipertanyakan lagi nih guys. Nih orang juga kayaknya rada-rada kayak orang mabuk nih guys nih. Coba kita lanjut guys, kita lihat keterangannya seperti apa ini. Ya habis itu saya bilang ya terserah lah, kalau kita mau pulang ayo saya antar. Kemudian kami putar nih, kami putar arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya terakhir si Eki, Dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin karena bensin motor belakang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina. Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda? Ya sama Linda Bu. Oke, lalu? Nah setelah itu kami si bensin itu si Eki ngelewatin kami sampai si Pina. Terus saya bilang sama si Lina loh, kok si Eki sama Pina kok ngeliat, kok nggak berhenti, kok terus, sama gitu kan. Coba kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM Bu. Chat aja saya bilang. Berarti dia bercerita kalau versi dia kejadiannya si Linda itu bersama dia ya berarti ya. Berarti kejadiannya pas saat itu versinya si Mel ini ada 4 orang ya. Si Egi, si Vina, si Linda dan si Mel ya. Berarti ada 4 orang ya. Sementara kemarin Linda sudah memberikan keterangan kan kalau si Linda itu udah nggak pernah ketemu selama 6 bulan bersama korban ya. Sementara si Mel ini mengatakan kalau bersama si Linda ya, 4 orang bersama dia ya. Coba kita lihat lagi guys. Bilang begitu kan. Oke. Ini Yang itu kan kita sudah bilangnya- dengarkan di podcastnya Jejak Backpacker ya. Nah, saya ingin mendengarkan detail apa yang Anda saksikan Siap. di saat kejadian itu. Yang Anda sebutkan bahwa ada penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan yang Anda akui dan bisa dipertanggungjawabkan ya pernyataan Iya. Anda. Iya, lo harus pertanggungjawaban Anda lu. Silakan. Bahaya lu kalau pertanggungjawaban lu. Jadi pas sudah itu langsung ke intinya ya Bu. Ya, Ya, langsung ke intinya. Ya, jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh Nah, motor SMP situ. 11 Saya nih, taruh guys. motor karena kan ada yang saya lihat tuh. Di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung. Warung itu nggak besar sih. Iya. Oke, ada warung guys. Katanya di sekitar SMP 11 itu ada warung ya. Sementara kita saksikan hari ini itu banyak yang bermunculan kalau di sekitar daerah situ tuh memang kalau malam itu apalagi udah jam 11 lewat ya. Sementara habis maghrib saja sepertinya sudah pada tutup ya warung-warung itu ya. Sementara orang ini mengatakan kalau di situ ada warung yang buka sekitaran jam 11-an malam atau jam setengah 12-an malam. Aduh, ini sih meragukan banget sih guys ya. Kayaknya nih si abang ini sih sepertinya hanya pansos saja. Guys, kita lanjut aja guys. Lihat ngedengar keterangan dari si abang Mel ini guys. Go.
Dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Heeh. Yang Di Anda lihat belakang saat itu ada- apa? Oh, Bakti satu. Yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Heeh, kemudian? Yang punya Ya, warung karena dia ini nggak siapa berani. ini guys? Ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang ya, saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Hmm. Nah, di situ sudah rame, Bu. Di belakang gudang itu sudah rame. Ada berapa orang yang Anda Sudah lihat? ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Heeh. Enggak, ini aneh banget sih guys, si Mel-Mel ini guys. Kenapa dia nggak teriak ya? Sementara di situ kan ada perkampungan warga ya. Kenapa dia nggak teriak, minta tolong atau gimana? Atau dia ya lebih cerdas lagi ya, dia kabur lah itu. Jadi ibaratnya menghubungi polisi, manggil polisi ya. Ya sementara ngapain dia ngendap-ngendap di situ, udah melihat di situ malah diliatin aja ya guys ya. Ini kan namanya kan orang bego juga tinggal membiarkan kejadian itu terjadi ya, walaupun dia nggak berani kan, nyali aja kecil ya, tapi kan lu punya otak lah buat manggil bantuan, buat teriak-teriakin minta tolong ke warga. Di perkampungan kan di sana kan banyak perkampungan juga, dan ya kantor polisi ya gue rasa dekat lah dari situ ya guys. Ya, naik motor ya paling berapa menit ya kan, lapor polisi, bawa polisi ke situ guys. Ini sangat mencurigakan sekali sih kalau gue bilang. Orang ini nggak masuk logika sih dalam memberikan kesaksian ya, apalagi dilihat dari mukanya kayak gini ya, kayaknya mukanya tuh meragukan banget ya. Depan kamera pun dia tuh kayaknya ogah-ogahan nih guys ya. Kalau emang dia siap menjadi saksi, menjadi saksi kunci lah dalam kasus ini, harusnya dia punya persiapan dengan TV One loh guys ya. Dengan TV One dia mempersiapkan kameranya seperti apa, dia harus tampil seperti apa ya. Kalau seperti ini kayaknya dadakan begini, kayaknya dia nggak siap, dan ya kemungkinan sih dia ada rasa takut, dan kemungkinan besar dia berbohong nih guys dari gerak-gerik tingkahnya ya guys. Kita lanjut guys, apa katanya guys? Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu, yang saya lihat kan si Eki ini Lebih pukul. dari Yang pertama 10. dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa Nggak tidak juga melaporkan saya ke orang di sekitar? Nggak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Ya sepi, Kemudian yang terjadi ya setelah nggak ada itu, orang yang pada apa yang tidur ya terjadi teriak dengan lah. Setelah Eki dipukul, Eki sudah Kantor saya lihat polisi juga paling sudah nggak berapa bergerak kayaknya dia tuh. Baru lama lu si ke Bina ini kantor yang disiksa. polisi naik motor kabut pet, motor berlangsung ini berapa disiksa lama? langsung apa ya kantor polisi. Ada kalau sejaman, Bu. Takutnya kan kalau Kurang lebih susah sejaman. sih. Sejam lu Nah, gile. Anda ingat jam Dia berapa? sejam dia menyaksikan kejadian itu guys. Ini nih kita bedah dari awal dia di pom bensin itu jam 11 malam ya, bersama si Linda itu jam 11 malam. Nah terus dia mengantar Linda kan ke rumahnya atau kemana, karena dia sendiri kan datang ke situ kan, ya otomatis itu makan waktu kira-kira lah setengah jam lah, ibaratnya setengah 12 lah. Dan dia berada di tempat ini, di Gang Bakti ini, dan melihat kejadian kemungkinan itu sekitar jam 12 malam guys. Jam 12 malam dia menyaksikan kejadian itu 1 jam. Artinya jam 1 itu baru selesai. Ya, terus kita lanjut lagi guys, kita lihat kita dengar lagi apa kesaksiannya guys. Ini makin menarik nih guys, saksikan terus guys. Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya Ingat pikiran saya nggak? sudah nggak karuan sudah pada malam itu, nggak ada yang berpikiran Berbelit-belit. begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin dia ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara Saat itu membawanya? digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau Nah, tidak? dia lihat dari mana ya? Nggak ada pergerakan sudah. Oke.
Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang partinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Hmm. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Hmm. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ jembatan ada lampu atas itu jalan. ya, Bu. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu. Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang, Ada Bu. termasuk Saka Tatal. Saka Tatal ada. Nah, ini lagi kesaksiannya yang bertolak belakang dengan si Aep gitu, si Aep yang awal jadi saksi kunci ya, mengatakan kalau si Saka Tatal itu nggak melihat, sementara si Mel ini melihat. Dan gua rasa sih janggal sih, halu gua rasa ini si Mel ini ya, entah pansos entah apa ya, tapi ini udah tayang di TV nasional ya, ini akan menjadi sangat perdebatan sengit nih guys ya. Gua rasa sih polisi ini harus meminta keterangan dari ini orang ini guys nih. Bahaya kalau dibiarin terus sampai nggak ada kejelasannya kayak gini ya. Ini bikin gaduh nih guys kalau kayak gini guys. Keanehan yang tadi kan mayat korban itu ditemukan pada 10:30 malam ya. Sementara dia mengatakan jam 11 malam itu dia masih bersama si Egi dan Pina. Ini sangat di luar pemikiran gua lah guys. Coba kita lihat lagi guys. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya Bisa menjawabkan Bu. jawaban. Ini berani dia orangnya ya. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Terus apa namanya panggilannya di geng motor saya kan nggak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana sih ya? Kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin. Menghampiri pertama saya hampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya Oke. masih apakah Eki Oke. ini masih bernapas apa enggak. Mas Melmel, kameranya boleh dinaikkan kembali. Oke, Mas Melmel. Ini dari kameranya aja Oke, dulu. terima kasih sekali lagi. Anda sudah berani Ya, untuk memang tampil malam nggak hari di siap, posisi. guys. Dan kami meyakinkan kembali bahwa Anda berani mempertanggungjawabkan Oh, pernyataan kesaksian Anda. Sayang sekali Polisi juga harus periksa ini orang polisi. Ini harus diperiksa orang ini dan buktikan kebenarannya, buktikan kalau keterangannya ini benar ya kan. Kalau memang keterangannya benar, kita bisa berspekulasi lah antara kejadiannya seperti apa ya. Kalau memang tidak benar ini sangat gaduh nih, ini buat kegaduhan nih guys nih. Juga gua dengar juga di jejak backpacker itu banyak juga komentar-komentar yang miring ya tentang kesaksian si Mel ini ya. Dan disayangkan ya kenapa kalau dia emang kejadiannya dia tahu ya, kenapa nggak dari dulu dia bersaksi ya. Dia bersaksi baru sekarang itu juga di channel YouTube orang ya. Kenapa nggak langsung dia lapor polisi? Pak, saya mengetahui kejadiannya, saya ingin bersaksi itu, dan seperti itu lebih bagus ya daripada kita mampir di channel orang untuk memverifikasi kalau kita itu tahu ya. Oke guys, kelanjutannya seperti apa tentang si Mel ini gua akan kabarin terus ke kalian ya guys ya. Jadi videonya cukup seperti ini ya guys ya. Jangan lupa di like dan di komen juga. Jangan lupa di like dan komentari juga ya apa pendapat Anda tentang video ini guys, dan jangan lupa di subscribe juga guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.